Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali anak-anak sudah jawab salam. Hari ini kita akan belajar PPKN ya, tema 2. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Semua tangan angkat, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan doa tadi, belajar kita hari ini berjalan dengan lancar, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan. Jangan berapa, Bu? Oh, tidak pakai buku ya. Nanti bukunya perhatikan saja di slide yang di-share Bu Guru. Iya. Dua, Bu. Ya, kita lihat dulu. Tema 2. Ya. Tema 2. Ya, tema 2. Tema 2, Mas. Kenapa tema 2 dulu? Lihat di layar ya. Bu Guru akan share slide. Nah, perhatikan semuanya yang ada di layarnya Bu Guru. Oke, kita hari ini belajar tentang aturan. Aturan di rumah, aturan di sekolah, dan aturan saat bermain di rumah teman. Pasti anak-anak pernah ya bermain di rumah teman, bermain di rumah, bermain di sekolah. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang aturan saat bermain. Banyak kemarin anak-anak sudah bisa ya kalau bermain itu aturannya seperti apa. Oh, anak-anak itu kemarin sudah menjawab dengan baik. Ada yang bilang nggak boleh curang, ada yang bilang menghargai teman, menunggu antrian. Nah, itu beberapa contoh tentang macam-macam aturan saat bermain. Coba kita lihat di slide kedua ya. Aturan itu bisa diterapkan di mana saja. Di rumah, di sekolah, di tempat umum, dan di mana saja. Nah, pasti anak-anak di rumah juga punya aturan, di sekolah punya aturan, di tempat umum punya aturan, di perpustakaan punya aturan, bahkan Bu Guru sedang di lab Zoom ini juga punya aturan. Nah, semuanya itu diatur. Sudah paham sampai sini ya? Aturan itu diterapkan di rumah, di sekolah, di rumah teman, dan di mana saja. Ya, kita lihat lagi di slide berikutnya. Aturan itu apa sih? Kok dari tadi itu Bu Guru nyebut aturan terus. Aturan itu apa? Perhatikan di sini ya. Aturan adalah petunjuk dalam bertingkah laku atau pedoman. Petunjuk itu pedoman. Nah, jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan akan berjalan dengan baik. Aturan itu petunjuk melakukan sesuatu, petunjuk bersikap. Nah, gitu, harus diatur agar apa? Kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Sudah paham ya tentang arti aturan? Petunjuk dalam bertingkah laku, petunjuk dalam bersikap.
Agar apa? Agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan teratur. Kita lanjutkan slide berikutnya. Aturan di rumah. Saya ketutupan. Aturan di rumah coba diperhatikan ya anak-anakku semua yang ada di layar. Aturan di rumah itu siapa sih yang mentaati? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu di sini? Ada yang tahu tidak? Mbak Azra, aturan di rumah itu siapa yang mentaati? Tahu nggak? Semua keluarga. Oh iya, benar sekali. Semua anggota keluarga. Anggota keluarga itu siapa saja? Anggota keluarga itu ada ayah, bunda, kalau punya kakak ada kakak, adik, kalau tinggal dengan nenek ya harus nenek gitu. Semua anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut harus apa? Mentaati aturan yang ada di rumah. Nah, contohnya apa aturan yang ada di rumah? Biasanya ini yang diterapkan oleh ayah bunda di rumah. 1, bangun pagi, bahkan subuh harus sudah bangun. Nah, minimal sekali ini jam 5 harus sudah bangun. 2, membereskan tempat tidur. 3, membantu orang tua. Dan yang keempat, yang paling sering Bu Guru dengar ini, menggunakan HP atau gadget atau yang lainnya sesuai dengan keperluan. Siapa yang satu hari ini blandreng main HP terus. Dari pagi sampai malam HP terus. Nge-game terus. Tugasnya lupa. Siapa di sini? Semoga tidak ada ya. Semuanya anak-anak kelas 2 SDIT Araihan ini taat aturan. Baik di rumah maupun di sekolah ya. Menggunakan HP sesuai dengan keperluan, membantu orang tua, apapun boleh, mencuci piring, mengepel lantai, menyapu, menyiram tanaman. Nah, itu membantu orang tua. Pekerjaan-pekerjaan yang ringan itu bisa dibantu anak-anak. Sudah paham tentang aturan di rumah ya? Setiap anggota keluarga itu tentunya mempunyai aturan yang beda-beda dan ini adalah beberapa contohnya. Bangun pagi, membereskan tempat tidur, membantu orang tua, dan memegang handphone sesuai dengan keperluan. Ya, oke kita lanjut ya. Aturan saat bermain di rumah teman. Aturan ini dilakukan di lingkungan rumah teman. Ya, coba kita perhatikan contoh aturannya. Siapa yang di sini yang selalu bermain di rumah teman? Gitu. Pasti semuanya pernah ya bermain di rumah teman. Bu Guru juga pernah bermain di rumah teman. Gitu. Juga insya Allah menerapkan aturan-aturan yang ada. Kita lihat ya contohnya. 1, mengucap salam dan mengetuk pintu sebelum masuk. Ada nggak nih yang di sini yang masih teriak-teriak, Budi, Budi, ayo main, Budi. Nah, gitu siapa yang masih teriak-teriak kayak gitu. Fadil, ayo main, Fadil. Kayak gitu. Dina, ayo main. Dina, tante nih yo. Kayak gitu. Siapa yang masih seperti itu? Semoga nggak ada ya. Ya, ini aturannya. Anak-anak datang ke rumah temannya, mengutuk pintu dan mengucapkan salam. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Misalnya yang bukain pintu itu ayahnya. Maaf Om, ini Mas Fadil ada. Tanya dengan sopan. Oh ada, tunggu sebentar ya, saya panggilkan. Nah, baru anak-anak menunggu. Kalau sudah ketemu dengan temannya, baru ayo Mas Fadil kita bermain. Tidak berteriak-teriak di depan rumah temannya, gitu ya. Yang kedua, anak-anak izin terlebih dahulu sebelum meminjam mainan temannya. Tidak asal menyerobot, gitu. Harus minta izin dulu. Mas Fadil, saya pinjam ya mainannya. Gitu, bilang dulu, izin dulu. Yang ketiga, itu membereskan mainan setelah digunakan.
tidak ditinggal gitu aja, tapi dibereskan dulu mainannya setelah digunakan. Lalu selalu menjaga kebersihan dengan cara apa? Membuang sampah di tempatnya. Dan jangan lupa saatnya beribadah, ya pulang untuk beribadah. Sudah terdengar azan asar, anak-anak harus pulang untuk mandi, sholat asar, dan persiapan untuk mengaji. Seperti itu ya, tidak blandrem, udah azan asar belum pulang. Mamahnya mencari, bundanya mencari kemana-mana. Nah, itu namanya tidak taat aturan. Kalau taat aturan, saat terdengar azan, waktunya beribadah, pulang ke rumah untuk beribadah. Paham ya? Tentunya sudah paham. Kita lanjutkan. Aturan di sekolah. Anak-anak, kemarin kita sudah bertemu ya. Kita walaupun 1 hari di sekolah, belajar bersama, itu juga punya aturan sekarang dan tambah aturannya. Tidak boleh berkerumun, harus menjaga jarak. Gitu. Nah, aturan di sekolah itu ditaati oleh siapa? Siapa yang bisa? Tunjuk jarinya. Siapa yang bisa? Siapa yang mentaati aturan yang ada di sekolah? Siapa yang bisa? Mas Said? Mas Said Furqan? Kelas 2D? Oke. Siapa Mas Said? Yang kira-kira yang mentaati aturan yang ada di sekolah itu siapa? Siapa? Boleh di unmute itu ya? Iya, siapa Mas Said? Semua warga sekolah. Ih, pinter sekali. Semua warga sekolah. Semua warga sekolah itu terdiri dari siapa ya kira-kira? Siapa yang mau bantu Bu Guru menjawab? Oke, siapa Mas Irfano? Sip, Mas Irfano. Kira-kira siapa Mas Irfano warga sekolah itu? Ada siapa? Siswa, Bu. Siswa, oke. Siapa lagi? Bu Guru ya enggak? Siswa. Ada lagi yang mau menjawab? Selain siswa ada lagi? Oke, Mbak Akila, kelas 2B. Mbak Akila, selain siswa ada lagi? Bu. Bu Guru. Siapa lagi? Karyawan. Karyawan. Oke, siapa lagi? Bu Guru, siswa, karyawan, dan Kepala sekolah. pinter kepala sekolah. Semua warga sekolah itu harus mentaati aturan yang ada di sekolah. Semua warga sekolah itu siapa? Benar ya anak-anak dari Mas Irfan, Mbak Akila, dan Mas Wahid tadi benar. Menjawabnya semua warga sekolah, ada kepala sekolah, Bu Guru, Pak Guru, karyawan, dan siswa tentunya. Itu semua harus taat pada aturan. Contoh aturan yang ada di sekolah kita perhatikan ya di sini. 1. Ya. Datang tepat waktu. Siapa di sini yang masih terlambat? Siapa yang masih terlambat datang di sekolah? Semuanya semangat ya. Datang tepat waktu. 2. Mengikuti upacara bendera. Seperti gambar di atas. 3. Menghormati Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Menghormati guru dan semua warga yang ada di sekolah. Dan 4. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan cara apa? Selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang 5, merawat fasilitas sekolah. Merawat fasilitas sekolah itu bagaimana? Ya, tentunya harus menjaga kebersihan yang ada. Terus tidak boleh mencoret-coret tembok yang ada di sekolah. Nggak boleh menggambar di kamar mandi. Nah, itu ada beberapa anak dulu waktu masuk sekolah itu ada yang mencoret-coret di kamar mandi. Nah, itu tidak taat aturan. Yang benar itu merawat, menjaga, tidak mencoret-coret tembok. Nah, gambar kalau mau gambar di
buku atau di buku gambar. Gitu ya anak-anak. Kalau misalnya aku nggak taat gimana Bu? Kira-kira kalau nggak taat aturan di sekolah, kira-kira dapat apa anak-anak? Siapa yang mau jawab? Siapa? Kalau nggak taat aturan di sekolah gimana Bu Guru? Kayaknya aturannya itu berat sekali ya Bu Guru. Sepertinya aku nggak mampu. Kira-kira bagaimana kalau misalnya nggak taat aturan? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Mbak Akila sudah. Mas Abi. Mas Abi mau jawab? Kalau kita nggak taat aturan di sekolah, kita bisa gimana? Bisa mendapatkan apa? Teguran dan hukuman. Oh, boleh teguran dan hukuman. Pinter sekali. Jadi bisa dapat teguran dan hukuman. Gitu ya anak-anak. Jadi biar nggak dapat hukuman dan teguran, anak-anak harus taat aturan. Ya. Oke, sudah paham tentang aturan di sekolah ya? Datang tepat waktu, menjaga fasilitas sekolah, menghormati semua warga sekolah. Nah, gitu ya. Mengikuti pelajaran dengan baik, mengikuti upacara bendera. Nah, itu adalah contoh aturan yang ada di sekolah. Kita lanjutkan. Aturan sekolah. Aturan saat bermain di sekolah. Ini juga ada aturannya. Saat bermain di sekolah dilakukan di lingkungan sekolah. Aturannya apa Bu Guru? Aturannya kalau bermain di sekolah, 1 saat jam istirahat, 2 bermain tidak curang, 3 bermain dengan rukun, menjaga kebersihan, menjaga fasilitas sekolah, saling menghargai. Kalau main di sekolah itu harus saling menghargai sama temannya. Kalau Bu Guru, aku tuh nggak mau Bu Guru kalau main sama anak perempuan. Masa aku sama perempuan-perempuan? Nggak apa-apa kalau bermain dengan anak perempuan ya nggak apa-apa karena mereka semua teman. Aku nggak mau kalau main sama anak itu soalnya anak itu kulitnya hitam. Nanti aku tertular hitam. Nah, itu nggak boleh. Namanya membeda-bedakan. Harus bermain dengan semua teman. Harus saling rukun, saling menghargai. Nggak boleh membeda-bedakan. Aku nggak mau main sama itu. Soalnya sepatunya jelek. Nah, nggak boleh. Semuanya harus saling rukun, saling menghargai, saling menghormati. Karena semuanya teman. Harus bermain bersama. Ya, gitu ya. Terus menjaga fasilitas sekolah. Kalau bermain bola, hendaknya anak-anak itu berhati-hati. Jangan sampai merusak fasilitas yang ada di sekolah. Nah, bermain bola itu boleh, asalkan di tempat yang aman, tidak dekat kaca ruang guru, atau tidak dekat pot-pot gitu. Nanti kalau misalnya kena, fasilitas sekolah bisa rusak. Ya. Ini ya anak-anak, catatan pentingnya, bermain di sekolah itu boleh, ada aturannya. Saat jam istirahat, bermain dengan rukun, tidak membeda-bedakan teman. Menjaga kebersihan, kalau sedang makan snack, sampahnya harus dibuang di tempat sampah. Menjaga fasilitas sekolah dan saling menghargai. Tidak boleh memaksakan, aku mau main ini aja, lompat tali. Nggak usah. Kamu kok main lompat tali? Main ini aja, kasih aja, gitulah. Pinginnya kan mau main lompat tali, tidak boleh dipaksa ya, tidak boleh memaksa temannya untuk mengikuti kemauan kamu sendiri, gitu. Harus saling menghargai. Itu ya. Tentunya anak-anak sudah paham aturan saat bermain di sekolah. Nah, nanti ini Bu Guru akan share nanti ya, biar anak-anak bisa membaca ulang. Yang selanjutnya, manfaat aturan. Aturan itu juga ada manfaatnya loh. Anak-anak, membuat aturan kok tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Bisa dibaca, minta tolong Bu Guru. Dari kelas 2A. Siapa ya? Minta tolong. Dari kelas 2A ada siapa ya? Mbak Zafira?
Oke, bisa minta tolong Bu Guru dibacakan. Manfaat aturan itu apa? 1. Apa tadi ya, Dek? 1 apa? Manfaat aturannya. Kegiatan belajar dengan tertib dan teratur. Pintar sekali. Kegiatan bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Yang kedua, Bu Guru minta tolong. Kelas 2B. Ada nggak kelas 2B di sini? Siapa yang 2B? Kira-kira Mas 2B siapa? Mbak Laras. Oke, Mbak Laras. Minta tolong Mbak Laras bacakan nomor 2. Nomor 2 apa ya? Mana nomor 2? Hidup. Hidup menjadi lebih tentram dan damai, tidak ada kekacauan. Ya, yang kedua, hidup menjadi lebih tentram dan damai. Kalau teratur itu pasti jadi tentram hidupnya ya, dan damai. Yang ketiga, kelas 2C. Siapa ya? Di sini yang mau bantu Bu Guru. Oke, Mbak Niswa Ataya. Boleh nomor 3, manfaatnya apa manfaatnya? Tidak ada kekacauan. Tidak ada kekacauan. Jadi manfaat aturan itu biar kegiatannya berjalan dengan baik. Hidup menjadi tentram dan damai. Dan ketiga, tidak ada kekacauan. Paham ya tentang manfaat aturan? Ini pentingnya aturan itu untuk biar hidup teratur. Yang selanjutnya, perhatikan ya. Akibat tidak mematuhi aturan. Ada akibatnya kalau tidak patuh aturan itu. 1. Kegiatan tidak bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Nah, tidak bisa berjalan dengan tertib, tidak bisa teratur. 2. Hidup menjadi kacau. Dan ketiga, hidup tidak nyaman. Nah, ini akibat tidak mematuhi aturan. Jadi hidupnya nanti semrawut apa ya? Semrawut ya, kacau itu. Nanti itu ya, belajar kegiatan tidak berjalan dengan baik, hidupnya menjadi kacau dan tidak nyaman. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Tentunya sudah paham. Mematuhi aturan itu sangat penting agar kegiatan bisa berjalan dengan tertib. Nah, anak-anak belajarlah untuk selalu bisa tertib dan patuh pada aturan dimanapun anak-anak berada ya, di sekolah, di rumah teman, di tempat umum, anak-anak sebisa mungkin bisa taat dan patuh terhadap aturan. Nah, kita hari ini akan latihan ya, anak-anak silakan disiapkan bukunya. Nah, Bu Guru akan berikan sedikit latihan. Dilihat di layar kacanya anak-anak ya. Itu ada beberapa soal. Ada beberapa soal dan nanti kita akan jawab bersama-sama. Iya. Perhatikan gambarnya, itu ada gambar A dan gambar B. Anak-anak, manakah yang merupakan contoh aturan di rumah? Siapa yang bisa menjawab? Boleh raise hand. Oke, ada. Wah, banyak sekali. Bu Guru akan memilihnya satu-satu. Oke, sip. Mas Zia. Benar ya itu? Mas Zia, benar ya? Oke, nomor 1. Manakah gambar yang merupakan contoh aturan di rumah? Gambar A
atau gambar B? Gambar A atau gambar B? Abu. Oh, gambar A, pinter. Sip, itu gambar apa ya? Anak perempuannya sedang ngapain ya? Kira-kira. Mam? Menata? Merapikan Hah? Merapikan? Merapikan apa? kasur. Oke, merapikan Merapikan tempat kasur. tidur. Ya, merapikan tempat tidur itu adalah salah satu contoh aturan yang ada di rumah. Terima kasih Mas Zia. Very good, dapat bintang ya. Zia 2A. Oke. Nomor 2. Nomor 2, aturan di rumah ditaati oleh siapa kira-kira yang bisa menjawab? Nah, Bu Guru akan lihat. 2A sudah. Tadi 2B, 2D belum menjawab. 2D Bu Guru akan cari anak-anak kelas 2D. Mbak Safa. Safia, Mbak Safia Dara Inayah. Siapa sih yang mentaati aturan yang ada di rumah? Kira-kira siapa? Nah, siapa yuk? Oleh semua keluarga. Semua anggota keluarga, betul. Semua anggota keluarga. Anak-anak ini ditulis ya, di buku masing-masing ditulis ya. Nah, semua anggota keluarga. Tadi ada Mbak Safia. 2D. Oke, sip, dapat bintang. Nah, ditulis ya nanti anak-anak. Ditulis di bukunya masing-masing. Yang ketiga, berikut ini yang merupakan aturan bermain di sekolah. A. Bermain saat pelajaran. B. Bermain saat jam istirahat. Atau C. Bermain dengan curang. Siapa yang bisa menjawab? Kelas 2B sekarang. Kelas 2B. Mas Jafran, boleh? Tadi sudah resen. Mas Jafran. Bermain saat istirahat. Oke, bermain saat istirahat. Betul. Mas Jafran. 2B. Benar. Terima kasih. B ya, bermain saat jam istirahat. Tentunya anak-anak ternyata memperhatikan ya. Very good. Lanjut. Nomor 4. Kita nomor 4. Kita baca dulu soalnya. Nomor 4. Siap-siap ya anak-anak. Kelas 2C sekarang. Bersiap. Tadi 2A sudah, 2D sudah, 2B sekarang 2C. 2C, apa yang kamu lakukan jika kamu tidak sengaja memecahkan kaca jendela tetangga saat bermain bola? Duh, seperti gambar yang ada. Bagaimana ini? Aku bermain bola, kaca rumah tetangga kena. Apa yang harus dilakukan? Raise hand. Oke, Mbak Rahma. Mbak Rahma bisa menjawab? Aku tidak sengaja memecahkan kaca jendela tetangga saat bermain bola. Yang kamu lakukan apa? Apa yuk? Apa halo Mbak Rahma masih di sana? Tidak mendengar suara Bu Guru.
Masih di sana? Apa yang harus dilakukan? Jika tidak sengaja memecahkan kaca jendela rumah tetangga saat bermain bola, Meminta maaf. oke, meminta maaf. Boleh. Meminta maaf karena tidak sengaja merusak atau memecahkan jendela tetangga. Dicatat ya anak-anak. Nomor 5. Satu lagi. Ini Bu Guru akan pilih acak ya. Apa akibatnya jika kamu datang terlambat ke sekolah? Sudah buru-buru sekali itu. Datang terlambat lagi di sekolah ini. Nah, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Bu Guru akan pilih. Oke, Mas Jares. Boleh, Mas Jares? Apa akibatnya jika datang terlambat? Tertinggal pelajaran. Tertinggal pelajaran. Ya, tertinggal pelajaran. Boleh. Ada lagi yang mau menjawab? Tertinggal pelajaran. Siapa yang mau menjawab? Boleh? Ada. Oke. Mbak Kaira. Mbak Kaira 2B. Kaira, benar? 2B ya? Nah, apa akibatnya Mbak Kaira? Tadi ada tertinggal pelajaran. Apa lagi? Akibatnya? Mbak Kaira boleh menjawab? Dah. Apa akibatnya jika kamu datang terlambat ke sekolah? Dimarahin Bu Guru. Dimarahin Bu Guru, ditegur ya. Ditegur. Ditegur Bu Guru tidak suka marah-marah. Insya Allah tidak suka marah-marah, Mbak. Ditegur Bu Guru. Ditegur guru ya. Nah, ditegur. Ada apa Mbak Kaira kok terlambat sekolah? Apakah bangun kesiangan? Gitu. Ditegur Bu Guru ya. Nah, jangan lupa anak-anak ditulis 1 sampai 5 jawabannya ya. Yang pertama itu tadi memilih mana jawaban yang benar, aturan di rumah. Itu ada A, jawabannya yang kedua, semua anggota keluarga itu wajib mentaati aturan di rumah. Dan tadi bermain saat jam istirahat. Yang keempat, apa yang kamu lakukan jika kamu memecahkan kaca jendela tetangga? Kamu meminta maaf. Kalau punya uang ya boleh diganti kacanya. Nah, itu. Tapi yang pasti itu meminta maaf terlebih dahulu karena nggak sengaja. Yang kelima, tertinggal boleh akibatnya jika kamu terlambat datang ke sekolah. Itu bisa tertinggal pelajaran dan bisa ditegur Bu Guru. Kalau berkali-kali terlambat, apa yang terjadi? Pastinya mendapat sanksi. Apa itu sanksi? Sanksi itu bisa hukuman. Nah, boleh ditambahkan ya anak-anak? Nih, tertinggal pelajaran bisa ditegur Bu Guru kalau berkali-kali terlambat. Nanti bisa mendapatkan sanksi. Nah, sanksi itu apa? Hukuman. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang aturan? Anak-anak sudah jelas? Bu Guru harap anak-anak semuanya sudah jelas ya. Nah, aturan itu diterapkan di mana saja, di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Aturan itu adalah apa tadi? Petunjuk bertingkah laku. Nah,
Sebelum ke sana, sebelum diakhiri, Bu Guru ada lagu loh. Coba kita perhatikan dulu ya. Ada lagu untuk mengingat anak-anak tentang aturan. Share lagi, Pak. Nah, kita perhatikan di sini ya. Sebelum kita akhiri. Nah, nada lagunya tamasya anak-anak. Sudah pernah mendengar? Aku mau tamasya berkeliling-keliling kota. Lagunya itu ya. Pasti sudah pernah ya. Tapi di sini Bu Guru syairnya Bu Guru ganti. Nah, dengarkan dulu ya. Baru nanti kita bersama-sama untuk menyanyi. Aku mau tamasya gitu ya. Apa itu aturan petunjuk? Gimana sih? Kok Bu Guru jadi lupa? Aku mau tamasya. Apa itu aturan petunjuk tingkah laku? Aturan gimana sih Bu Guru kok jadi lupa? Gimana anak-anak? Apa itu aturan? Oh ya, sebentar ya. Apa itu aturan petunjuk tingkah laku? Aturan diterapkan dimanapun berada. Di rumah dan sekolah kita taat aturan agar hidup rukun dan teratur. Gitu ya. Nah, mohon maaf Bu Guru tadi lupa. Nadanya bagaimana? Anak-anak bisa mencoba? Boleh di-unmute semua, ya. Apa itu aturan petunjuk tingkah laku? Aturan diterapkan dimanapun berada. Di rumah dan sekolah kita taat aturan agar hidup rukun dan teratur. Itu ya. Nah, sekarang sudah dengar. Maaf tadi lupa. Oke, di-unmute semua boleh? Kita mencoba menyanyi bersama ya. Oke, lihat di layarnya anak-anak. Syairnya. Satu. Apa itu aturan? Dua, pinter. Apa itu aturan? Apa itu aturan petunjuk tingkah laku? berada di rumah dan sekolah. Kita taat aturan agar hidup dan teratur. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi Bu Guru nyanyikan ya. Sekali lagi Bu Guru nyanyikan. Dimanapun berada, di rumah dan sekolah kita taat aturan. Nah, Bu Guru Bu Guru nyanyikan sekali lagi ya. Apa itu aturan petunjuk tingkah laku? Aturan diterapkan dimanapun berada. Di rumah dan sekolah kita taat aturan agar hidup rukun dan teratur. Itu ya anak-anak. Terima kasih. Sini boleh dinyanyikan, boleh diulang-ulang di rumah. Nah, Bu Guru review sebentar ya. Aturan tadi dapat diterapkan di mana saja. Aturan itu adalah petunjuk kita bertingkah laku. Aturan itu diterapkan di rumah, di sekolah, bermain di rumah teman, bermain saat di sekolah, semuanya punya aturan. Biar apa? Biar kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Apa akibatnya tidak mematuhi aturan? Tentunya tidak berjalan dengan lancar kegiatannya dan hidup menjadi kacau. Gitu ya anak-anak. Semoga anak-anak sudah paham hari ini. Nanti tugasnya akan Bu Guru share di grup kelas masing-masing ya. Nah, tidak ada yang ditanyakan? Masih ada yang ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya?
Oke, kalau tidak, karena sudah semua Bu Guru sampaikan, nah semoga anak-anak itu paham dengan tadi aturan yang ada di rumah, di sekolah, bermain saat di rumah teman, bermain saat di sekolah. Semoga anak-anak sudah paham. Ini adalah sebagai nanti kisi-kisi di PTS semester 2. Nanti anak-anak boleh membaca, nanti Bu Guru akan share slide-nya jika diperlukan anak-anak. Nah, satu lagi kita akan menyanyi ya. Sekali lagi kita akan menyanyi, boleh di-unmute semua. Ya. Oke. Nah. Oke, silakan. Halo. Halo. 1, 2, 3. Apa itu aturan? Oke. Semuanya sudah paham ya anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Terima kasih. Semangat sekali. Kita akhiri hari ini ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bu Guru akhiri, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.